Tapi kalau di Bible, batu yang berkuasa karena Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang 19:30. bangunan. Ya, jadi yang berkuasa di Bible itu batu karena Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Gitu Bang jawabannya. Mantap kan jawabannya teman-teman? Mantap nggak tuh jawaban? Mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekira bakarabas sekira bayara baralala sekira barabara sekira ba. Korabata karabas sekira bakarabalala sekira barala. Mantap nggak tuh jawabannya di Slebes? Dadah. Diulang jawabannya ya. Kalau di Islam itu yang berkuasa adalah manusia. Karena batu itu benda mati. Ya, jadi batu itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ya macam-macam lah ya. Kalau di Bible, batu yang berkuasa. Yohanes 19:30. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Artinya di Bible itu batu yang berkuasa. Top kan jawabannya teman-teman? Kena langsung kan ubun-ubunnya, langsung ke apanya, ke ginjalnya itu, ke ganjal. Si Moko datang besok bertanya. Bahkan di Yesaya 6:7, dia menyentuh mulutku dengan bara itu dan berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan, dosa-dosamu telah diampuni. Batu. Batu mengampuni dosa kalian, menghapus segala kesalahan kalian. Batu. Baca itu Yesaya 6:7. Di Mazmur, Tuhan bukit batuku. Nah, Tuhanmu bukit batu. Berarti bukit batu yang berkuasa karena itu Tuhanmu. Masih mau datang besok. Jangan coba-coba bawa batu. Tuhanmu juga punya batu. Ya, Masih mau kok. Masih mau kau? 1 Petrus 2:4-7. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Bapa. Batu. Ya, coba Jeb. Lu akui nggak Tuhan lu itu batu, Jeb? Jeb. Yo, kok naik ke atas jadi berhala? Tadi kenceng. Di bawah tai pegangnya kenceng. Naik ke atas jadi berhala. Di batu dia naik jadi batu. di bawah aktif, di atas jadi batu, membatu dia. Membatu lah, jangan bawa batu. Banyak batu. Nak lempar kalian di sini, nak lempar. Baru saja Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Haji Prabowo Subianto melaksanakan ibadah haji bersama tim, dia diundang oleh Kerajaan Arab Saudi. Beliau sempat diberi kehormatan untuk mencium Hajar Aswad. Hinalah kau itu presiden, coba berani nggak? Ayo berani nggak? Ayo berani. Kalian berani nggak tuh? Bang Kasar, ada berani nggak menghina presiden? Mana munafik, hipokrit. Ada nggak berani menghina presiden, mencium Hajar Aswad? Naik kalian, naik. Coba kalian bilang bahwasanya Presiden Haji Prabowo Subianto. Coba. Ayo. Naik. Umroh ya, sorry umroh, saya ralat umroh. Nah, berani nggak? Ayo. Gua rekam. Ayo ngomong. Rekam. Apa batu? Ini batu apa ngomong. Pertanyaan kamu? Saya tahu kualitas Islam, bro. Islam itu hidup dengan ilusi, tulisan-tulisan Arab. Pertanyaan Mereka saya, itu sesat sejarah. dengerin pertanyaan saya. Apakah Tuhanmu punya batu? Jawab. Apakah Tuhanmu yang namanya Yesus punya batu? Jawab. Ayo, jawab. Apakah Tuhanmu yang namanya Yesus punya batu? Jawab. Katanya mau menjawab. Ayo, jawab. Hei, batu, jawablah. Batu Loris. Makanya ada tertulis di Jawab. Hah?
Jawab dulu pertanyaannya. Apakah Tuhan Apa pertanyaanmu? Ya dengerin, pertanyaan Islam itu udah Ya dengerin. buat apa sih nanya? Kamu yang nama Yesus punya batu? Punya B tidak? Jawablah. Katanya mau menjawab. Ini pertanyaan logis loh dan fakta. Nggak ada nista di sini. Kalau saya punya batu bang, 2 lagi, laki punya. Nah kau coba, ada nggak Tuhanmu punya itu? Jawab. Mencret lah kau. Kena ubun-ubunmu, terganjal ginjalmu. Terganjal ginjalnya dia. Mencret. Terganjal ginjalnya. Kena pertanyaan Kau jawab nanti. pertanyaan skakmat itu. Ini Bang Andi membawa ke Zakaria 39 nih. Meledak. Meleduk. Halo, ya. Apa Jawab. definisi batu? Definisi batu apa? Kok menjawab itu sih? Jawab aja ini. Hah? Jawab aja pertanyaannya. Sekarang saya tanya kamu, definisi batu apa? Apa definisi batu? Apa sih, saya nggak nanya definisi. Nggak usah lo belajar batu definisi. Apakah Tuhanmu punya batu? Punya B tidak? Jawablah. Nggak usah ngeles. Kalau kau berilmu jawablah. Dibawa-bawa ke definisi batu lagi. Ayo jawab. 1, 2, 3. Siapa yang mau bersin? Hostnya yang bisa juga ya. Bisa. Kalau ditanya tuh siapa nama Tuhanmu? Jawab, apa itu Tuhan? Apa definisi Tuhan? Apa sih? Ya batu nggak usah didefinisikan. Kalau udah pada tahu semua, anak kecil juga tahu. Ini beraja ngeles, bilang aja nggak mau menjawab, malu kalau menjawab. Coba Bang Kaisar tanya saya, apakah Andi Selebes punya batu? Coba tanya saya. Apakah Om Handi Selebes mempunyai batu pada dirinya sendiri? Punya 2 batu sakar, ada penyakit. Mau lihat? Batu ginjal juga ada ya? Ya. Mau lihat nggak? Saya ke phone cam. Mau lihat? Nggak percaya? Iya, emang aku cowok apakah? Kalau mau lihat saya phone cam. Jadi ya ada punya teman-teman, kita punya batu loh. Ada. Ada. Loh, ada 2. Batu ginjal. Enggak juga ditengok juga. Enggak juga begitu. Os. Ini parah nih. Batu ginjal, batu empedu, ada kita. Tapi yang namanya batu yang bisa menghapus dosa orang dalam 1 hari itu ada kalian baca di Zakaria 3 butir 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, 1 permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukir ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Mampus. Batu bara juga ada. Batu bara juga ada menghapus dosa batu bara. Iya, yang Yesaya tadi, batu bara. Batu bara. Ke bibir. Hapus. Ini mah bukan batu bara. Coba sentuh batunya Kang Kian Santang, yang 2 itu, hapus nggak dosanya? Enggak, ini bukan batu bara. Enggak nyala. Itu batunya menyala-nyala juga, Aki. Tapi di waktu saat dibutuhkan. Ini kita ngomong ini kita ngomong fakta loh. Nggak membahas apa-apa. Saya punya batu 2. Ada yang keberatan? Semua laki-laki punya kok itu. Kalau nggak berarti cacat dia. Cacat itu.
Tapi ngomong-ngomong, orang yang tidak punya batu zakar itu masuk neraka katanya Om Handi. Ada Ya, itu ntar dulu, tertulis. kalau binatang itu namanya Torpedo. ya itu kalau binatang itu torpedo kalau binatang. Kalau mencium aja aswad, ini saya terangin, itu karena Nabi pernah melakukannya. Batu itu tidak bisa memberikan apa-apa, tapi sunnahnya karena Nabi pernah melakukannya. Batu nggak bisa memberikan apa-apa. Tapi Om Handi bilang tadi kalau orang yang tidak punya batu zakar itu buah apa? Batu buah Ya pelir. cacat lah, cacat. Cacat kan kalau kita bilang cacat gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi kalau mereka masuk itu masuk jemaah Tuhan nggak boleh. Orang yang Ada itu di hancur, Ulangan 23 butir 1. orang yang hancur itunya, tidak bisa. Atau Itu yang juga terpotong kemaluannya. tidak bisa masuk jemaah Tuhan. Barusan saya lihat ya itu. Orang yang hancur, aduh, saya nggak enak membaca deh, tapi bener loh itu. Coba buka deh. Ada misalkan cam Coba. nggak? Kenapa tai sapi bisa menghapus dosa? Jawab. Chris. Kenapa tai sapi bisa menghapus dosa? 29:14. Enggak ada itu karangan muslim yang Ada kok karangan itu tertulis di Bible itu. Gimana sih karangan? Kalau kayak gitu sama kalian gak diakui ya? buka mana? Itu kan tai sapi bisa menghapus dosa. Ada Buka. Buka mana? Budak lama masih tidur nggak? Masih tidur nggak? Buka, saya kasih. Buka. Mana? Bukain. Buka. Iya, tunggu. Ya, buka. Kau edit lagi itu Alkitab. Nah, teman-teman di bawah, kalian juga buka ya teman-teman di bawah. Keluaran 29 butir 14. Dengerin mau dibaca ini, dengerin mau dibaca. Dengerin biar dibaca itu. Mau dibaca. Tenang aja kita baca kok. Kalau nggak percaya, dari situ kan ada Bible, tinggal cocokan. Kalau kamu nggak punya Bible, berarti kau miskin pula lagi nggak bisa beli Bible. Nah ini dia. Dibacanya. Tetapi daging lembu jantan itu, baca, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dodol. Itu apa? Itu ngarang itu. Edit. Kang Kian Santang buka juga di Imamat 16 butir 27 Kang Kian. Ini dulu satu-satu. Oke. Satu-satu. Di mana? Kita buka sama dulu. Tampilin lagi. Suruh baca sendiri. Tampilin lagi Kang. Suruh baca sendiri tadi. Iya, kita buka. Nah, silakan baca Bang. Keluaran 29:14. Keluaran 29:14. Lo bukannya keluaran ya, dibukanya ya, jangan keluarin. Keluaran. Kami itu muslim Bang, nggak pernah ngomong kalau nggak data. Tidak diedit, tidak ditambah, tidak dikurang, apa adanya. Ini udah jelas ya di sini kalau waduk sapi itu bisa menghapus dosa. Coba dibaca Kok nangis? Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jangan dulu korban Bentar. Ya silakan. Ini berbicara kepada siapa? Berbicara kepada lu. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka. Dibaca dari sana nggak ada seperti, makanya orang Itu muslim kebanyakan begitu, hanya mencomot-comot ayat. Coba lagi ya udah sekarang kau baca. Sekarang kau baca satu perikop. Coba sekarang kau ambil Bible, kau baca satu perikop, kita tungguin. Baca, silakan. Jadi saya sarankan kepada aliteng-aliteng, kalau misalkan ada sapi modal ya, ambil modalnya itu dibakar sama kalian ya, itu bisa ngapus dosa kalian.
Pokoknya salah sapi bukan modal. menghapus dosa, tidak ada mengatakan di sini menghapus dosa orang Kristen ini bagaimana? Inilah kualitas Muslim ini mencomot-comot. Ya udah lu ini aja, lu bantah aja kita belum sendiri, Ya, lu kalau bantah kita kamu belum itu sendiri. nyata bang, kau cium-cium Iya, nggak batu, apa-apa, nggak apa-apa. diperintahkan, Lu bantah, lu minum salahin kita belum kencing sendiri, otak, nggak ada. masalah. Kalau Kita di mah sini nggak ada hanya masalah kamu dengan kita ya. mencomot-comot Jadi gini ya ayat teman-teman ya, teman-teman yang tidak khususnya ada buat Kristen ya. kaitannya. Baca, Kalian ya ini baca. selalu membantah, selalu menyalahkan apa yang tertulis di dalam Harus kitab kalian kau ambil sendiri. sedikit dari- Sama kalian itu pasti dibantah, sama kalian itu Dengar, pasti nggak akan ada disalahkan. dibantah. Ini kan Oh, Islam perintah- itu yang mengedit, ternyata perintah kalian Allah sendiri itu ya. kepada orang-orang LAI dan sendiri yang kepada menuliskan ayat itu apa, dan kalian sanggah ya. Karena apa? Karena mungkin bukan kalian ini merasa malu ya, merasa malu dengan kitab dongeng, dengan kitab hasil tahayul ya, yang tapi diedit-edit orang-orang oleh Muslim ini mencomot-comot LAI sana. Jadi salahkanlah LAI. Kenapa menyalahkan Muslim? Kalau Islam kan hanya membacakan, jadi tai sapi, itu hanya modalnya disitulah sapi yang kotor itu kendalanya, ya, kalau termasuk diulasin cuma ke muka kalian terus dibakar dengan muka ayat. kalian, itu akan menghapus dosa kalian ya, Kasihan serius. sampai muka kalian itu gosong ya, penuh dengan Alah, waduk sapi ya, itu kalian bisa itu menghapus yang dosa gosong. aliteng ya. Jadi Seluruh kalian muslim itu kalau masuk ingin neraka. tidak berdosa ya, kalian ingin Seluruh terhapus muslim dosanya, itu masuk makan tuh neraka, tai sapi barulah ya, itu waduk surga sapi yang makan menjadi sama kalian, pertanyaan. nggak usah dibakar ya, Bagaimanalah keadaan makan kalian sekalian karena sesudah itu keluar dari tai sapi itu ya, neraka kotoran itu. sapi atau waduk sapi Ya. itu bisa menghapus dosa Sesudah kalian itu, ya. Muhammad Jadi nggak usah kalian mengharapkan benci ontak nyata. Tuhan mati terkutuk di kayu Ada salib ya, video-videonya gitu kan, nggak ini usah. bukan Jadi kamu. cukup waduk Ini sapi perintah dengan modal Musa sapi. Nah inilah kepada Bani kalau Israel misalkan pada ajaran yang diambil dari itu, ajaran pagan baca Yunani ya, itu apa harus yang seperti dimaksud ini dari sampai situ waduk juga ya, modal juga bisa menghapus kencing dosa. otak kau minum, Bayangin aja itu ya, minum, modalnya kotorannya kencing tai otak sapi ya, tai ya. binatang. Tai Habis binatang itu, bisa menghapus dosa, coba. sekalian Di mana minum otaknya, kencing di si mana Muhammad. akalnya? Itu Kalau ada misalkan tuh, modal kencing Muhammad, tapi binatang kalau itu minum bisa darah menghapus dosa, Muhammad, kalian minum, kan itulah kocak otak ini ya, kalian. ajaran kocak ini ya. Nah kita nggak usah percaya dengan ajaran kencing pagan Muhammad aja Yunani kalian ya, yang minum. menyembah binatang, yang Kencing menyembah otak iblis gitu ya. kalian minum. Nah bagi penyembah iblis, minum darah nikmatilah ya, Muhammad. nikmatilah Minum kencing darah Tuhanmu Muhammad, sendiri ya, kalian- karena kalian kencing bisa Tuhanmu minta, sendiri kan kalian gak berguna tabur sebagai dibanding sangat harum. kencingnya Kalian itulah binatang. kebodohan kalian Jadi kasihan semua, kencingnya ya. Tuhan kalian itu Maka hanya kalian untuk mengkait-kaitkan apa ya, bau dengan pesing comot-comot gitu ya, aja kencing supaya Tuhan kalian itu ya. tertutupi Jadi percuma dengan kelakuan-kelakuan kalian menuhankan seperti itu. sosok yang Nggak tergantung ada di kayu dalam salib, Kristen sedangkan itu. Ini dosa adalah kalian perintah itu dihapus yang oleh ditulis tai, Allah oleh waduk kepada ya, Bani Israel waduk oleh binatang lagi ya, Musa. waduk binatang bisa menghapus dosa. Kencing Nah otak ini kan dulu gak kau masuk minum, akal ya. minum Nah kencing gitu otak. teman-teman ya. Jadi Minum itulah teman-teman aliteng-aliteng orang ini muslim ternyata udah mencomot-comot pik ya, ayat udah kita pik. mengait-ngaitkan Penghapusan pada dosanya itu dilakukan oleh Tidak ada modalnya kami sapi lakukan, ya, itu modalnya tidak pernah. binatang ya, tai Dan binatang bukan aja bisa perintah. menghapus dosa. Ayat yang tertulis di dalam baba nangis lo. Udud lagi, lumayan lah, dapat satu. Gitu teman-teman ya, udah jelas ya. Kitabnya aja isinya sama mereka disangkal loh. Suara saya tadi ketiban nggak? Suara saya gede mana? Suara saya sama si tai sapi tadi. Ini padahal masih kecil loh. Gede akang, oh oke. Yang kayak gituan ya, kualitas oten itu cuma banget gitu ya, kayak petasan deret gitu lo ngomong ya, aduh. Ya, nikmati Allah aja ya. Modal sapi bisa menghapus dosa ya. Tapi itu disangkal sama mereka, katanya itu editan muslim, editan kita. Mana ada, kita nggak boleh ngedit ya, nggak boleh. Nggak boleh.
Jadi saya sarankan kalau misalkan ada sapi modal, ambil kotorannya sama kalian, bawa ke kamar, bakar di kamar. Bakar, itu menghapus dosa kalian, guys. Yang ngemis minta naik, tap layar dulu, nanti saya naikin. Tap layar dulu, KPK. KPK itu artinya. Kalineng pemakan kotoran, itu KPK itu singkatannya. KPK singkatannya kalineng pemakan kotoran. Kena mental sih siapa tadi, sahabat Kris, namanya bikin malu ya, mencerminkan. Ya, kotoran selanjutnya kalau ada yang mau diskusi silakan naik ya. Berarti kalau yang naik itu kotoran ya. Nih saya naikin kotoran ya. Kotoran berikutnya, langsung gak jadi, minta naiknya si KPK. Nih neng pemakan kotoran. Gua jambak loh. Gak bisa di privat. Naik enggak, tapi di privat, di jambak gak bisa. Koar-koar di bawah. Ini parah nih. Tenang. Teman-teman, kalian tahu nggak? Di Islam kan ada wiridan ya, ngewirid. Kalau di Islam ya, ada kan? Tahu nggak kalian? Ada yang tahu nggak kalau di Islam itu ada ngewirid, wiridan? Bang Handi tahu kan, Bang Handi? Bang Handi masih live kan di YouTube? Wih, Bang Handi tidur dia. Tahu kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan? Atau subhanallah, 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 gitu kan wiridan ya? Tahu kan? Tahu lah pastilah ya. Kalian pengen Ada tahu Kang, nggak? ada. Ada kan? Ada. Kalian Wirid. pengen tahu nggak wiridan atau zikirnya Ali Teng? Pengen tahu nggak? Nah, gimana itu Kang? Nih, dengerin. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera bayara barala sekera barabara sekera korabata karabas sekera bakarabala sekera barala. Nah, itu wiridan. Zikirnya di Oten. Itu si Anita nanti besok sama saya aja berdua kalau mau diskusi. Itu bukannya mantra Kang, tadi yang barusan. Ya, itu mantra. Cuma kan pengen mencaplok istilah yang ada di Islam. Ya makanya mereka juga menggunakan kata zikir. Ya, nanti ada ajan sama mereka pasti dicaplok.
kecaplok sama mereka. Azan juga nanti di gereja ada azan 2030. Kalau di Islam mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau di mereka Yesus, 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 Yesus gitu kalau di mereka. Saya udah kenyang ngebully Oten, pasti nyenyak tidur ya. Nggak tahu ya, saya kalau nggak ngebully sehari aja panas dingin, demam, iya. Tapi kalau udah ngebully udah. Ngamsal dong, janganlah. Si Margaret tadi naik-naik ngajak ngamsal, dasar kafir lah. Nah. Iya, nanya-nanya malam Jumat. Belum ngamsal. Itu nge-DM terus sama saya, nggak dibalas-balas itu. Buset. Bentar lagi saya blokir tuh. Orang gila itu. Oke, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah syukron ya, jazakallah khairan kasiron ya. Ade Ponai, Desmi Adita, Singa Oglek, Abah Iwan Wijaya, Moy, terus siapa lagi, Rijal Al Kausar, siapa lagi nih, wah banyak banget ya. Cimot, mana Cimot, gak ada ya. Masya Allah. Uki Latif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya yang di TikTok, tolong dong subscribe YouTube Panglima Apologet Islam ya, di subscribe ya. Itu YouTube saya itu. Bang Andi kayaknya udah nggak live lagi di YouTube-nya. Panglima Apologet Islam guys, ayo di subscribe ya. Keren. Itu banyak kontennya juga di sana yang typing ya. Yuhu akal. Siap Desmi. Julpan Aldi. Keren. Mantap. Otennya mana otennya? Tadi ada si siapa tadi? Jangan di-kick, biarin aja. Si KPK minta naik, mana nggak ada, dia nggak ada minta naik, dia dijamak aja nggak bisa. KPK juga nggak mau ditanya ya dia nanya terus, itu masih tumorang, payah kau layak tumorang. Iya. Maunya nanya terus, habis kita tanya nggak mau dia. Masih live nggak itu Kang Handi di YouTube? Masih di YouTube Bang Juma juga masih. Masih. Bang. Iwan, mana woi? Rokoknya woi. Biasa sok ngirim kopi jeung rokok. Bang Kores mana ya? Tidur kayaknya. Ada di bawah itu, tidur kayaknya dia. Cimot lagi boker Kang. Oh iya. Neneng gegep. Kau KPK nggak berani kau ditanya. Taunya nanya mulu.
Nanyanya mau sampai 10 kali. Kita nanya 1 kali dia nggak mau, habis itu kabur. Kayak malas orang nanyain kau. Waalaikumsalam, Hasan. Akang antum nggak malam Jumatan? Nggak. Nyesal gua baca Bible sholat jadi basah gara-gara baca Bible. Waduh. Ngadi-ngadi. Nah ini nih, sama Bang Kaisar nih. Kopi Kang Asep siap. Pagi Murni. Teh Linda, Sukron. Baru bangun Teh Linda. Kok suaranya kayak ada jakunnya Murni? Mur. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini mah cewek rakitan. Ogah, gua ogah. Gua mah walaupun belum nikah pun juga gua masih normal gua, guys. Gila itu. Apa kata dunia? Ngadi. Kau KPK, kau nggak asik loh. Kau dari zaman bulan berapa itu? Naikkan terus, nanya mulu, mau ditanya. Naikkan terus, nanya mulu, mau ditanya. Kenapa itu? Tapi kan jelas-jelas babi itu kan dilarang. Nggak ada dilarang. Di Mamat? Ya kan kalau kami Yesus itu kan datang sebagai firman untuk menggenapi. Kenajisan itu bukan tentang makanan lagi katanya, tapi apa yang keluar dari mulutmu kau makan lagi. Contohnya Apa? kenajisan itu udah tentang perbuatan, bukan tentang makanan lagi. Cuman perbuatan najis. Istilahnya kau mau katanya udah kau apa, udah kau muntahkan kau makan lagi. Iya, perbuatan najis itu kayak mana? Iya, kau mamanya kau makanlah satu makanan kan, udah kau muntahkan, udah kau hina-hina itu, tapi kau telan juga. Iya, kau makan lagi. Itu disebut najis? Iya. Kayak gitu najis ya? Dari mana kau dapatkan itu? Beda itu, kalau sama kelin nggak kayak gitu. Nggak, dari mana kau dapatkan kayak gitu-gitu? Ya kau baca lah. Apa yang kau baca? Ya dalilnya. Di mana dalilnya? Itulah mengapa orang Kristen tidak dilarang Yesus memakan babi. Yesus makan babi nggak? Ya nggak mungkin lu tahu, nggak mungkin kau tanya itu.
Enggak, Yesus makan babi enggak? Ya nggak tahu, nggak ada kok di dalilnya. Nanti gue bilang nggak ada dalilnya. Ya, jadi terus Ya ada emang juga dalilnya. zaman itu Yesus pernah nggak melihara babi? Nah, itulah kau. Udah jelas ada orang melihara babi di situ. Ya maksud aku, kenapa Yesus nggak makan babi? Kok makan babi? Orang yang kerasukan pun apanya itu dipindahkan ke babi kan? Babi itu binatang itu kan disembelih kan? Disembelih. Babi itu ada lehernya nggak? Ada. Mana ada lehernya? Suruh nengok ke atas dia, bisa nggak dia? Bisa. Kau itulah kau. Kau tambah kadang. Baru tahu aku babi bisa nengok. Baru tahu aku babi ada lehernya. Siapa yang bilang gak ada lehernya? Dari mana kau tahu babi Mau ada kau? leher? Coba deh. Mau kau? Hah? Mau kau besok kalau ada orang lagi motong belukas? Motong babi itu cuma ada. Tapi saya yakin, insya Allah kalau di daerah kita nih, di daerah Kalimantan, ada yang jadi mualaf, itu keluarganya biasa-biasa aja sih. Tempat kita biasa-biasa, beda kalau kayak di daerah Sumatera Utara, terus Sulawesi Utara, Ambon, Papua, atau NTT. Ah, ini agak-agak berat kalau mau jadi mualaf orang-orang di daerah situ. Betul sih. Karena dulu Kalau untuk kayak kita di Kalimantan lah ya, saya katakan Kalimantan sih enggak begitu sulit sih Bang. Tidak seperti Bang Filipus yang sampai dikejar dengan A, B, C dan segala macam. Itu enggak sampai segitu-gitunya sih, teman. Cuman saya pernah mendengar juga bahwa ada kata surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi biar bagaimanapun gimana caranya saya tidak menyakiti perasaan seorang ibu gitu, karena mereka ini kan ya termasuk orang yang taat dengan agamanya gitu. Jadi ketika saya harus berpindah, saya juga harus secara tidak langsung saya menyakiti hati beliau lah, dari segi kepercayaan beliau gitu, bukan dari segi kepercayaan saya gitu. Memang kalau dari segi kepercayaan saya membawa beliau ke arah yang benar, tapi dari sisi beliau, pandangan beliau sendiri itu kan tidak begitu gitu. Nah, itu yang saya jaga. Makanya saya bertanya tadi kepada Bang Filipus, kemudian Bang Arti Jalanan dan kawan-kawan yang ada di bawah yang komentar, apakah bisa saya secara diam-diam kemudian saya menjalani keyakinan saya, karena kan itu pribadi saya, bisa secara diam-diam gitu. Insya Allah boleh diperbolehkan kita untuk masih kemudian merahasiakan keimanan kita, seperti mana adiknya Umar radhiyallahu an, di mana beliau menyembunyikan sampai akhirnya Umar pun mengetahui dan Umar menghantamnya itu sampai pecah ya bibirnya ya. Ada yang bilang sampai ada 2 juga giginya patah ya. Tapi akhirnya kan Umar akhirnya masuk Islam gitu loh. Jadi bisa untuk kemudian gitu. Iya, gue kayaknya pernah kenal lu lama, cuma siapa ya? Ada lupa siapa ya. Iya, tapi udah nggak ada lagi nih tanah place-nya panggil. Apanya? Tanah place-nya nggak ada lagi di masing-masing kita ini. Berarti udah berteman kan? Udah, saya pernah ngeliat kamu sampean gitu. Cuman ibuku semua di jalur 3 Palembang. Di situ tuh spiritualnya kuat tau, di Sungai Musi itu tuh. Benar kata Bang, rata-rata bersanaian. Bang, semut Bang. Iya Bang, gimana Bang? Itu spiritualnya tuh kuat banget ya di Palembang itu ya, di Sungai Musi. Iya, ada yang kuat Bang, ada yang enggak, ada 2 juga.
sama kayak di Banten kan, Abdulnya Banten, bahkan di Jawa tuh ada 9 wali yang lebih hebat itu kan bang. Kagak di Banten mah karena digede-gedein aja itu mah. Di Banten mah apa sih maksudnya ini ya awal. Tapi di setiap diturunkan nabi-nabi atau wali-wali itu berarti daerah itu perlu dibimbing gitu bang, kira-kira. Halus. Tapi tinggiin aja baru biasa aja tau. Maksudnya jawara itu nggak seperti yang Banten nih, nggak seperti itu sih. Nggak seperti yang saya kan deket tuh sama Hasanuddin tuh, deket itu. Maksudnya tahu lah orang sananya juga saya tahu gitu, deket lah gitu sama kiai-kiai besar, dan jawara-jawaranya juga tahu lah apa sih yang dibalik mereka, saya tahu. Nggak seperti yang orang, wih kita nih orang Banten. Oh, kalau masalah nyali saya yakin orang Palembang lebih bernyali ya. Bang Gio asli Banten apa gimana bang? Bang Gio asli Banten atau cuma singgah di Banten? Rumah orang tua almarhum. Rumah orang tua. Jadi gini nih, ini cerita dikit ya. Ibunya orang tuaku itu pamannya, ibuku punya bapak nih ya. Tapi waktu itu tuh bapak kakekku ini nih orang berpengaruh di Jawa Timur. Jadi dikejar-kejar PKI gitu loh, dikejar PKI. Kan dulu Jawa Timur kan dengan PKI yang ustadz, yang orang-orang berpengaruh seperti guru-guru ngaji itu kan dicari-cari PKI kan dulu mah kan di Jawa Timur. Jadi paman saya dicari, larilah ke Palembang tuh, ke Palembang, tapi ibu saya nggak ngikut, ibu saya lebih merantau ke daerah Merak sini gitu, Pelabuhan Merak. Bapak saya itu super ekspedisi antara Sumatera dan Jawa gitu, bertemulah di Pelabuhan Merak sini nih. Keluarlah dari ibu saya itu anak 7 anak, tapi akhirnya di Merak Banten sini semua, jadi nggak ikut Sumatera, nggak ikut Jawa, tengah-tengah gitu. Artinya apa nih? Orang apa nih? Orang campuran. Gimana bang? Jadi campuran gimana nih bang? Kalau ikut nasab ya nasab Palembang itu. Ya bang Semut ya. Iya bang, kalau terus apa garis turunannya laki-laki kan? Iya. Palembang bapak Medan gitu bapak mah. Oh Medan. Sumatera juga bang ya. Iya utara. Cuman emang sampai sekarang keluarga besar di jalur 3. Ini kemana Bang Pati, Bang Haji nih, Bang Gio, Bang Komeng? Udah tidur apa? Apalagi itu kali itu lagi ritual. Bang Semut dulu ya, gue suka nih, ini gue nggak ada ya, gue